Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa nu'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sebelumnya saya tanya, masih semangat ini? Biasanya kalau acara begini nih sampai jam berapa? Hah? Subuh. Sekalian subuhan di masjid ya? Ya, yang warga di sini saja yang sini sampai subuh. Kalau saya pulang, Bu, ya. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, para habaib, wabil khusus yang baru saja memberikan nasihat yang luar biasa, Habib Haidar bin Hamzah Al-Haddar, matanallahu bituli hayatih bisihah wal afiyah. Mudah-mudahan beliau sehat wal afiyah, tambah manfaat ilmunya, amin ya rabbal. Para alimil ulama yang banyak sekali disebut di sini, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa menyebutkan nama antum satu persatu. Mudah-mudahan kedatangan para alim, para ulama, para ustadz menjadikan tambah berkah acara pada malam hari ini, amin ya rabbal. Dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid An-Nazam Al-Ustadz Ahmad Munsharif, yang mudah-mudahan juga Allah berikan semua kemudahan kepada beliau, amin ya rabbal. Dan panitia peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan usahanya ini Allah ganti dengan pahala yang besar, amin ya rabbal. Para pejabat sipil maupun militer, polisi maupun TNI yang sama-sama kita hormati dan saya hormati, hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah banyak ini ceramah ini ya, sudah ada dua penceramah ya. Satu tadi Kiai Zaki, yang semuanya tadi itu mengajak kepada kita untuk tambah bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini sudah bulan Sya'ban, Bu. Sebentar lagi puasa, terus habis puasa apa, Bu? Lebaran. Seneng mana puasa sama lebaran? Hah? Saya tanya ibu-ibu dulu, jangan jawab bapak-bapak. Ibu seneng mana, Bu? Lebaran apa puasa? Bener. Berarti bapak-bapak nggak usah beliin baju, Pak. Iya, karena seneng puasa. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita, kesehatan, ya, afiat, sehingga kita bisa menjelang bulan suci Ramadan bisa berpuasa, sholat tarawih, tadarus Quran, dan insya Allah menjadi amal baik kita nanti di akhirat, amin ya rabbal. Hadirin hadirat, luar biasa sekali pada malam hari ini jamaah majelis Jami' An-Nazam luar biasa. Saya lihat masih kuat juga ini, tapi saya yakin
Kedatangan kita adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti udah gitu aja, santai aja. Berarti saya yakin hati kita pada malam hari ini hidup. Hati kita hidup. Tahu maksudnya, Bu? Pak, kalau hati hidup itu, kalau acara-acara seperti ini kita senang, gembira, semangat. Duduknya kita ini kuat, tahan. Tapi kalau kita nggak seneng duduk di acara seperti ini, majelis seperti ini, nggak kuat kita, Pak. Ada yang ngantuk, ada yang kepingin cepat pulang, ya. Maka kata ulama mengatakan utlub galbuka ila salasatin mawadin. Carilah hati ini di 3 tempat. Jadi hati ini harus dicari, Bu. Di mana hati kita bisa nyambung? Ya, harus dicari. Yang pertama, indas sama'il Quran. Yang pertama, mendengarkan orang membaca Al-Quran yang barusan banyak yang sudah tilawah, ya. Kalau kita nyambung, senang dengan baca Al-Quran, berarti hati kita nyambung. Tapi kalau gak nyambung, dengar saja sudah males, ingin cepet-cepet bacaannya selesai, maka bahaya, hati kita gak nyambung. Tapi kalau didengarkan lagu-lagu, ya, lagunya Roma Irama, ya, lagunya Krisdayanti, apal semua, bait per bait kita apal. Hah? Yang muda-muda ini lagu-lagu apal semua. Tapi kalau urusan Quran nggak nyambung, maka hati kita termasuk tidak menyambung dengan bacaan Al-Quran. Maka kata ulama, kalau itu nggak nyambung, cari lagi. Di mana? Yang kedua, indal majalis. Di dalam majelis seperti malam hari ini. Berarti kalau kita duduk di sini mendengarkan sholawat, lantunan sholawat, berzikir, lalu mendengarkan para ulama, ceramah-ceramah ulama, nyambung kita, kuat kita, seneng kita, berarti hati kita nyambung. Tapi kalau di majelis sudah pantat kita udah merasa panas duduk, ya, sebentar, udah yang tua apa yang muda ini ngantuk, males, dan mengatakan, wah biasa ini majelis ini, nggak tempat seperti tempat apa? Iya, duduk-duduk di tempat karaoke begitu ada penyanyinya, kan ini bukan tempat karaoke, Pak, ya, tempat majelis ini. Ya sudah begini ini acaranya. Kalau kita nggak nyambung, maka hati kita nggak nyambung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan majelis zikir, dibacakan sholawat yang nggak nyambung. Padahal sholawat ini menghidupkan hati kita. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Biar ngantuk, Bu. Cinta mana ibu sama ibu dengan suami ibu dengan Nabi Muhammad? Mana suaranya ini? Cinta mana, Bu? Ibu dengan suami ibu apa dengan Nabi Muhammad? Benar Nabi Muhammad? Kalau gitu siap dimadu, Bu. Pak, Anda dikurangi cintanya, Pak. Iya. Boleh Anda kawin lagi ini, Pak. Cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah bentuk cinta keimanan kepada Nabi Muhammad, yakni kita lebih cinta
lebih daripada semuanya, cinta kita harus kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, ini perintah, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wan nasu ajma'in. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak dikatakan mukmin, belum sempurna seorang yang mengaku Islam sehingga cintanya kepadaku melebihi cintanya kepada bapaknya, kepada anaknya, dan kepada semua manusia. Artinya cinta-cinta itu harus lebih besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pak, Anda cinta mana dengan anak Anda, Pak? Dengan Nabi Muhammad, cinta mana? Halo. Nah, repot ini, masih cinta makhluk ini ya. Berarti belum sempurna iman kita, Bu. Kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, manusia dianggap seperti biasa saja. Karena apa? Kalau Anda cinta dengan istri Anda bisa mati, Pak. Ya, istri Anda bisa mati dan cintanya sudah hilang. Bu, kalau Anda cinta dengan suami Anda meninggal, Anda pasti dikawin orang lain, Bu. Iya, ini kodrat manusia ini. Apalagi Anda yang sekarang, wah, yang sering cemburu ya. Nanti kalau yang cemburu ini meninggalnya kuburannya satu persatu, tidak mungkin kumpul. Bagaimanapun cinta Anda, cinta buta katanya ya. Tapi kalau sudah meninggal, yang kita cintai ini, yang kita sayangi, yang kita puja-puja tiap hari ini, bakal kita tinggalkan. Termasuk harta kita semuanya, yang kita perjuangkan, yang kita ambil tiap hari, yang kita kejar-kejar, ditinggal semuanya. Tetapi kalau Anda cinta dengan Nabi Muhammad, insya Allah Anda akan bertemu dengan Nabi Muhammad, akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal hadirin wal hadirat. Kalau begitu ceramahnya cerita saja ini, biar tidak ngantuk ya Bu. Mengandung cerita ini mengambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Cuman sayangnya yang saya bawa cerita ini untuk kaum ibu-ibu dulu aja. Ya Bu, Rasulullah itu waktu di Mi'rajkan, dilihatkan surga, dilihatkan neraka. Saya mau cerita neraka dulu. Kata Nabi Muhammad SAW, uritun nar, Allah telah melihatkan saya, memandangkan saya dengan neraka. Wa ra'aitu aksaru fiha minan nisa'i, tetapi yang saya pandang di dalam neraka ini banyak daripada kaum wanita. Jadi neraka ini banyak wanitanya, Pak. Banyak wanitanya. Kenapa? Yukafirullah. Apakah mereka kafir dengan Allah? Sahabat tanya, ya Nabi, mereka ini masuk neraka, wanita-wanita ini masuk neraka, kenapa? Apa mereka ini kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawab Nabi? Tidak. Yukafirna ihsan, yukafirnul asir. Mereka wanita ini kafir, mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh suami-suaminya. Ini bahaya Bu. Anda dikasih belanja masih kurang, ini bahaya Bu. Ini Rasulullah SAW diperlihatkan bukan orang-orang kafir yang masuk neraka ini, ya banyak orang kafir, tapi di antara kaum wanita yang tadi tidak cukup, tidak merasa cukup daripada belanja suaminya, bahaya Bu. Apa kata Nabi SAW? It ahsantu illa ihdahuma dahra ma ra'aitu ilaika khairan ghat. Suami istri yang tinggal, yang berkumpul di rumah,
20 tahun menjalani hidup, suami istri berjalan hidup 20 tahun, 10 tahun. Ketika suaminya punya kesalahan satu saja, kebaikan yang 20 tahun, yang 10 tahun hilang. Banyak apa enggak ini? Istri-istri kita ini Pak, kalau perbuatan baik banyak kita lakukan, suami-suami baik ini, tapi ketika Anda punya kesalahan, satu kesalahan dengan istri Anda, kebaikan yang 10 tahun tadi dianggap hilang. Ya, hilang. Karena apa? Ya tadi, karena kufur dengan kenikmatan yang diberikan suami. Ini bahaya Pak. Bu, mulai besok dicoba Pak, istri kita nggak usah dikasih belanja. Kan sudah tiap hari dikasih belanja. Satu hari Pak, 2 hari, ya dilihat dulu wajahnya Pak. Satu hari mungkin nggak apa-apa, 2 hari mungkin agak wajahnya agak mau marah, 3 hari marah, 4 hari banting piring. Nah ini bahaya Pak. 5 harinya kita nggak dibuain kamar, wah bahaya lagi nih Pak. Coba Pak dilatih istri kita ini Pak, supaya apa? Supaya mengingat yang dulu-dulu ini. Sekarang mungkin saya nggak ngasih belanja, tapi kan berapa tahun suami saya ini selalu ngasih belanja saya, memenuhi kebutuhan saya. Coba sekali-kali Pak, saya nggak jauh-jauh Bu, saya ini ngomong begini, saya pernah ngetes istri saya Bu. Saya tes sendiri istri saya nggak ngasih belanja Bu, nggak nanggung 1 bulan. 1 bulan, karena yakin saya, meskipun suami nggak ngasih belanja, yang ngasih belanja ini Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, laki-laki ini kewajibannya memenuhi kebutuhan rumah tangga, ngasih makan anak dan istri, pendidikan, semuanya komplit. Saya pernah mencoba 1 bulan Bu. Itu saya datang ke rumah istri saya, bukan nggak kenal lagi Bu. Rumah saya ini kosong barangnya Bu, habis semuanya. TV nggak ada semuanya. Saya pikir mau pindah kemana, kan saya ngontrak Bu. Apa sudah ngontrak ke tempat lain? Tidak, katanya dia. Anak saya ngomong, dijual semua ini Bah. Buat apa? Buat makan. Abah nggak ngasih belanja 1 bulan katanya. Masya Allah. Tapi saya tanggung jawab Bu, saya ganti semuanya yang baru. Iya, saya ganti semua yang baru. Wanita itu kan begitu Bu, dikasih barang baru langsung tersenyum. Ya, dikasih motor baru, dikasih kulkas baru, ya peralatan rumah tangga baru, wah seneng. Langsung saya Bu dibikin kopi, dibikinkan segala macam. Ditanya sebulan kemana saja. Kemarin nggak tanya Bu, jangan tanya ditoleh aja, enggak, sebulan dianggap hilang saya Bu. Makanya barang perabot saya hilang semua. Nah ini bahaya hadirin. Ibu-ibu yang terima Bu, apa yang diberikan suami diterima Bu, karena hikmah Isra dan Mi'raj ini Nabi diperlihatkan wanita yang kufur nikmat dengan pemberian suaminya. Ya, maka kewajiban bagi suami untuk mendidik istri. Yang laki-laki ini, suami kan pingin masuk surga. Pingin masuk surga enggak? Pingin kan? Ya ajak istri kita masuk surga, jangan Anda saja. Kan kita ini kadang egois ini ya, sholat ke masjid, ya majelis datang, tapi istri kita nggak pernah diajak. Ya ini nggak ngajak ke surga bareng namanya ini. Ajak istri kita Pak. Iya Bu, kalau besok nggak diajak boleh dicurigai nih Bu, pasti ada simpanan yang lain ini. Iya, ziarah diajak. Saya kalau ngadakan ziarah itu pasti bawa suami istri itu. Kenapa? Karena enak. Nanti kalau makan ada yang meladeni. Meskipun kita kan makan di ruang makan, tapi kalau sama istri kan tenang suami-suami ini ya. Haji bareng sama istrinya, umroh bareng sama istrinya, luar biasa. Ya Pak. Berarti ini adalah rumah tangga yang mawaddah, sakinah, warahmah.
Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan surat Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Saya stop di situ dulu karena ini masih peringatan Isra Mi'raj, padahal sudah bulannya Sa'ban ini. Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an dimulai dengan kata-kata subhan. Subhan ini kata ulama, kalau kita memandang sesuatu yang besar, ini masjid mewah, pasti kita bilang subhanallah. Memandang baju memandang barang yang bagus atau barang yang mahal atau barang yang belum pernah kita lihat, pasti bilang subhanallah. Maka subhan ini tugalu, kata ulama, tugalu indat ta'ajjub. Kalau kita melihat barang yang ajaib atau yang aneh, pasti bilang subhanallah. Saya contohkan saja, ibu-ibu, Bu, kalau lihat lelaki ganteng bagaimana bacaannya, Bu? Subhanallah kan, Bu, ya? Nggak mungkin innalillahi. Waduh, yang ceramah depan tuh ganteng, subhanallah, paling gitu, Bu, ya. Nggak apa-apa, Bu, nggak usah protes, saya yang bicara, Bu. Bapak-bapak ya gitu, ya. Kalau lihat wanita yang bening, nah, cantik, tubuhnya luar biasa. Saya bicarakan di depan masjid ini, nggak di masjidnya, Bu, nggak apa-apa bicara wanita, ya. Cantik, bodinya bagus, bilang apa kita, Pak? Naudzubillah, subhanallah, Pak. Iya kan? Karena laki-laki ini senang lihat yang bening-bening. Kalau wanita senangnya apa? Kumpul-kumpul, ngobrol, menggunjing. Maka pantas ini corona, covid ini, wanita suruh pakai masker supaya nggak banyak ngomong. Kalau perlu sampai tidur dipakai. Suaminya biar telinganya nggak sumpek dengar ocehan wanita ini. Kalau laki-laki, Bu, kebalikan, seneng bening-bening, maskernya ditaruh di mata, Bu, ya, biar nggak kelihatan bening. Jadi kalau kelihatan yang ajaib, yang luar biasa, pasti bilang subhanallah. Nggak mungkin bilang yang lain. Apalagi ini peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra. Ini asra ini yang telah memperjalankan. Nabi Muhammad ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama ahli tafsir, memperjalankan ini adalah mengundang, sekaligus mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah, ini undangan, bukan datang sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada yang kepingin diundang oleh Allah dan datang sendiri. Siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ini kepingin ketemu Allah, tapi nggak bisa-bisa, Bu. Tapi Nabi Muhammad ketemu Allah tidak minta, tetapi diundang oleh Allah dengan diperjalankannya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Saya kupas satu-satu aja, Bu. Ya. Subhanalladzi asra fi abdihi, dengan hambanya. Kenapa kok Nabi Muhammad dibilang hambanya, bukan birusulihi atau binabiyihi? Kan Nabi Muhammad nabi dan rasul. Kenapa Nabi Muhammad dibilang bi'abdihi? Karena Nabi Muhammad ini Allah menyebutkan bi'abdihi sekaligus memuji kepada Nabi Muhammad. Pujiannya apa? Bahwa Nabi Muhammad ini adalah sebenar-benarnya hambanya Allah, sebenar-benarnya makhluknya Allah, sebenar-benarnya yang menghamba kepada Allah, Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, loh Habib,
saya juga kan hambanya Allah. Kita hambanya Allah bukan? Bedanya kalau kita ini benar hambanya Allah, tapi masih 50-50 Pak. Kadang taat, kadang tidak taat. Maka belum bisa katakan sebagai hamba yang taat sebelum dikatakan yang hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh saya aja dah. Kadang pagi kita beriman kepada Allah, sorenya udah kendor iman kita. Pagi kita berbohong, ya, siangnya taubat. Jadi malaikatnya bingung ini nyatet Pak. Kadang baik, kadang nggak baik. Katanya hambanya Allah. Makanya kita 50-50 ini. Baik nggak baik. Karena kita hamba yang bukan seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau mau Nabi Muhammad biabdihi, pantas dengan hambanya. Nabi Muhammad ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan, biabdihi lailan, di malam hari. Nabi Muhammad ini diberangkatkan di malam hari, Bu. Ada yang tanya, kenapa sih kok diperjalankan di malam hari? Jawabannya gampang. Kan kalau siang kan lebih enak, lebih luas waktunya. Kalau siang lebih luas, kita ini senang mengadakan acara pasti pada siang hari. Tapi kenapa malam hari? Karena malam hari ini ada keberkahan, Bu. Kalau kita ingin ibadah kepada Allah, ya diterima ibadah kita tanpa kadang-kadang ada hijab, ini pas tengah malam, Bu. Pernah sholat malam nggak, Bu? Pak, pernah nggak? Seumur hidup umur 60-30 ini pernah nggak sholat malam, bangun malam, sholat tahajud? Pernah? Istiharoh? Istiharoh pernah? Berarti banyak masalah. Iya, kalau sholat istiharoh saya curiga ini paling rezekinya sempit. Yang perempuan yang nggak ketemu jodoh-jodohnya, nggak kawin-kawin, nggak laku-laku, ya istiharoh. Ya Allah, jodoh saya siapa ini? Laki-laki juga begitu, yang sebel ya, jomblo umur 30 sampai 35 nggak kawin-kawin. Kalau nggak istiharoh keliru, Pak. Istiharoh Anda, lu ada yang ketawa nih belum kawin. Nah, belum istiharoh inti. Minta petunjuk sama Allah, bagaimana jodoh saya ini, apa dekat apa jauh. Nah, kalau dekat tetangga ini, ya anaknya Bu Haji lagi, kaya lagi, wah luar biasa, amin. Nah, semangat dong, semangat nggak kawin, normal kan, Masya Allah. Iya, karena malam hari ini tempatnya kita munajat kepada Allah lailan. Dan perlu diketahui bahwa wali-wali seluruh dunia di muka bumi ini kalau dilantik jadi wali atau dijadikan wali oleh Allah pasti malam hari. La uqidat wilayatun illa fil jawfil lail, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah dilantik dijadikan seorang wali kecuali di tengah malam. Ini banyak sekarang ya ngaku wali tapi jam 10 malam udah tidur. Ya, ini wali, Beb, saya datangin jam 10 jam 11 malam, Mas udah istirahat. Ini bukan wali. Jam 10-nya tidur, nanti dibangunkan kepingin jam 2 malam. Kenapa? Nonton bola. Ini wali apa ini? Habis nonton bola langsung tidur lagi, bangun jam 10 pagi. Bukan wali, Pak, penipu ini, Pak. Wali-wali daya ini ya. Maka malam ini penuh keberkahan. Jadi kalau Anda kepingin ibadah langsung diterima Allah ketika manusia tidur, karena Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ini semuanya tertidur, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, satu manusia pun nggak ada yang tahu. Maka mereka banyak yang mengingkari karena nggak ada yang tahu. Satu karena itu, kedua
sangat cepat. Anda bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau orang-orang Mekah dulu kalau tamasya jalan-jalan, mereka bosen di kota Mekah itu, jalan-jalannya ke Palestina. Palestina itu ada Masjidil Aqsa, Bu. Itu jaraknya kalau naik onta atau naik kuda, jaraknya berangkat saja sebulan, pulangnya sebulan, jadi 2 bulan PP. Lain Nabi Muhammad diceritakan Isra dan Mi'raj ini sebentar, sangat sebentar. Ada yang mengatakan 6 jam, ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan cuma menitan saja. Bahkan di riwayat Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan ini, tempatnya tidurnya waktu itu tidur di sebelah Ka'bah. Tempat tidurnya atau bantalnya ini ketika Nabi Muhammad balik lagi kembali dari Isra dan Mi'raj masih hangat tempat tidurnya. Jadi tidak lama, detikan mungkin. Sama dengan kita, Pak, Bu. Kalau kita tengah malam bangun ya, kencing, masuk lagi kamar, tempat tidur masih hangat ya? Hangat ya? Tengah malam bangunnya untuk kencing saja ya. Ini perbedaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh wa soleh. Amin. Digampangkan jodohnya. Amin ya Rabbal. Tapi syaratnya harus istihara ini. Saya lanjutkan. Jadi malam ini luar biasa. Ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah. Apalagi nanti bulan Ramadan. Kita ini kan mau menjelang Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan tubuh kita supaya kita bisa berpuasa, taraweh, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Jangan banyak tidur, Pak, Bu. Memang tidur di bulan Ramadan ini ditulis ibadah. Kita dibalik ini tengah malam, iya, habis taraweh nanti bergadang terus sampai sahur subuh, siangnya tidur sampai nanti bangun jam 5. Puasa setahun 2 tahun kuat kalau gini, Pak. Disia-siakan waktu ini, ya diatur. Paling tidak kita istirahat sebentar, lalu bangun sahur, ya. Ketika kita tidur sebentar, sholat tahajud, ya, sholat tasbih, segala macam kita lakukan untuk menambah amal ibadah kita. Lalu dilanjutkan sahur, ya, sholat subuh berjamaah. Jangan nggak berjamaah, Pak. Niatkan mulai hari ini Ramadan 30 hari sholat 5 waktu berjamaah. Bu, berjamaah nggak, Bu? Pak, sholat tarawihnya di mana, Pak? Di mana? Bukan di rumah. Ya, kalau kita biasa mandang ini bisa lihat pengalaman ini ya, 1 sampai 10 di masjid penuh. Sampai di mana? Di teras-teras begitu, jamaahnya laki-lakinya penuh, perempuannya penuh. Udah 20 ke atas ribut kita. Yang perempuannya bukan ke masjid, ke mall belanja. Kenapa? Mau lebaran, Bib, belanja baju. Kenapa nggak siang? Nggak kuat, Bib, puasa. Hebat. Yang laki-laki ya begitu. Iya. Ayo, Pak, kesempatan kita, Allah masih memberikan umur kepada kita, pergunakan. 11 bulan ini kita, Pak, iya, banyak yang mungkin kekurangan ibadah, kita tambal di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan. Jangan Anda anggap masih muda, nanti bisa ketemu tahun depan Ramadan. Nah, ini repot ini. Ini namanya tulil amal, berangan-angan saja berbahaya. Ibadah Ramadan ini jadikan momen bahwa kita tahun ini ibadahnya full, Al-Qur'annya hatamkan. Hatam nggak kita? Kok bingung jawabannya, Bu? 1 hari 1 juz paling enggak, Bu. Kalau di Yaman sana, Bu, ya 1 hari 10 juz, Bu. Terawihnya itu 1 hari 10 juz. Kalau sekarang bukan nyari imamnya yang susah, nyari jamaahnya yang ikut 10 juz ini gak ada, Pak. Pindah kita, ngapain, Beb, lama bener.
Loh, Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi itu kalau terawih 1 hari 1 juz, 10 juz, 3 hari hatam. Jadi 10 kali hataman di bulan Ramadan melalui sholat terawih, belum tadarusnya. Ya, saya lanjutkan. Jadi lailan ini luar biasa. Saya lanjutkan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Di mana masjidil haram ini, Bu? Mekah. Pernah ke sana? Pernah? Kok ada yang bilang belum? Ada yang bilang pernah? Mestinya bilang pernah semua. Mudah-mudahan kita diberangkatkan semuanya, ya. Karena pahalanya ini Pak, sholat di sana ini 100.000 kali lipat ibadah dibanding masjid-masjid di seluruh dunia. Afdolnya ini, pahalanya ini 100.000 kalau kita ibadah di Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa. Nah, ini Masjidil Aqsa. Tahu Masjidil Aqsa? Di mana? Palestina. Ini yang sekarang diributkan orang Israel, ya, yang diributkan orang Yahudi yang mau diaku menjadi tempat suci bagi mereka. Ilal Masjidil Harami, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa ini pahalanya 500 saja. Pahala sholat di sana 500 kata ulama. Kenapa Nabi Muhammad dari 100.000 ke 500? Kalau hitung-hitungan pahala kan begitu. Kita milih mana, uang 100.000 sama 5.000 misalkan, pasti 100.000. Tapi ini Nabi Muhammad diberangkatkan dari 100.000 ke 500. Ada apa ini? Karena apa? Barokna. Karena di situ ada keberkahan. Haulahu, di sekelilingnya Masjidil Aqsa ini ada keberkahan. Jadi jangan dianggap yang besar terus yang kecil tidak ada keberkahannya yang kecil. Tapi yang kecil ini ada keberkahannya. Nabi Muhammad diajarkan supaya mencari keberkahan juga di Masjidil Aqsa. Ini pelajaran hikmah bagi kita. Supaya apa? Supaya mencari keberkahan. Isra Mi'raj ini luas Pak, Bu. Kalau cerita 2 hari nggak selesai Isra Mi'raj ini. Makanya penceramah ini macam-macam, kemana-mana ceritanya. Kembali lagi ke Isra Mi'raj. Tapi luar biasa Isra Mi'raj ini. Ilal Masjidil Aqsa. Di sekelilingnya dibesik berkah kata Allah. Apa sih berkahnya di sana? Di sana disebut lima fihi minal asjar. Di situ di sekeliling Masjid Aqsa ini ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ada sungainya. Luar biasa. Ada yang mengatakan lagi lima fihi min azhar minal anbiya wal mursalin. Di Masjid Aqsa ini tempatnya para nabi, para rasul pernah beribadah, pernah dilahirkan di Palestina. Maka Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa untuk apa? Untuk mengambil keberkahan dari Masjidil Aqsa. Diulangi lagi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Sebagai tanda-tanda, sebagai saja sebagian tanda-tanda, bukan semuanya kebesaran Allah. Dikasih tanda yang segitu saja. Tandanya Allah ini besar sekali. Sebagai tanda-tanda kebesaran daripada Allah, innahu ditutup sami'ul basir. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini ayat kayak dilihat rancu kayaknya gitu ya. Ini ayat yang takjub, peristiwa yang besar, kok terakhirnya innahu wasami'ul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Mestinya innallaha sami'ul qadir, Maha besar, Maha perkasa. Kok Maha mendengar, Maha melihat? Apa artinya? Ada 2 makna. Satu,
Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar. Mendengar apa? Cacian yang dilakukan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Melihat apa? Basirun, melihat apa? Ancaman mereka, kekerasan mereka, hinaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tahu dan mendengarnya. Tetapi ada lagi yang menerjemahkan innahu sami'ul basir, itu domir hunya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Apa? Nabi Muhammad mendengar juga cacian mereka, dan Nabi Muhammad basirun, bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di peristiwa Isra dan Mi'raj. Paham ya Bu? Jadi kalau ada pertanyaan, innahu, ya, peristiwa Isra Mi'raj ini nyata, tidak diragukan lagi bahwa ini perlu diyakini dengan keimanan. Nggak perlu banyak tanya Pak, saya katakan tadi menitan saja. Orang tanya gimana Rasulullah bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perlu waktu 1 bulan, PP 2 bulan. Nggak usah tanya bagaimana bisa, kenapa bisa begitu. Ini bodoh kita ini, bodoh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan kamu tanya apa yang dilakukan Allah, tetapi kalian pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bertanya Bu, cukup beriman saja. Maka bersyukur malam hari ini kita hadir di Isra Mi'raj ini berarti mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sekarang perjalanan Pak. Nabi Muhammad ini di dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, nggak langsung ke Masjid Aqsa, bertemu macam-macam. Pertama, Nabi Muhammad ini setengah perjalanan ada bau yang wangi, bener, baunya luar biasa. Nggak ada parfum di dunia ini seperti bau wangi itu yang dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad waktu itu disertai oleh malaikat Jibril. Ada yang mengatakan dengan Mikail, ada yang mengatakan dengan Israfil, tapi yang kita banyak dengar dari Jamaatul Ulama dengan malaikat Jibril. Anda tahu malaikat Jibril Bu? Malaikat Jibril ini diceritakan sayapnya saja jumlahnya 600. Ini riwayat ini Pak. Sayapnya malaikat Jibril ini 600 sayapnya. Satu sayap misalkan dibentangkan ini, ya, sebelah kiri 300, sebelah kanan 300. Satu sayapnya saja dibentangkan ini, niscaya bumi akan tertutup dengan sayapnya tadi. Nah, bagaimana kalau 300 ditutup semua? Habis kita Pak, mati semuanya kita. Ini luar biasa sekali hadirin. Tahu-tahu Rasulullah tadi bau wangi. Maka tanya Rasulullah, ya Jibril, ma hadza rahiha ya Jibril, bau wangi apa ini ya Jibril? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi rahihatu Masito bintal Fir'aun. Ini bau wanginya kuburannya Masito yang jadi tukang sisirnya Fir'aun. Kok bisa begitu, baunya wangi bener? Diceritakan Masito ini tugasnya cuma nyisiri anaknya Fir'aun saja. Fir'aun ini punya anak perempuan Bu, cantik-cantik, rambutnya panjang-panjang begitu, kayak rambutnya ibu ini ya. Nggak tahu saya, mungkin ditutup jilbab kan, nggak tahu kenapa nggak panjang semuanya ya. Disisir Bu. Maka ketika jatuh, itsaqatul wustu fagala bismillah ta'isa Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh, menyisir begitu tiba-tiba jatuh, fagalat, Masito tadi mengatakan bismillah dengan nama Allah, telah kalah Fir'aun. Jadi setiap ngambil sisir yang jatuh mesti bilang bismillah, ta'isa Fir'aun, telah kalah Fir'aun. Maka anaknya perempuan tadi dengar, ya marah Pak, ini Masito ini apa ini? Maka ditanya, awalaki Robbi, awalaki Robbun,
ghairu abi? Apakah kamu masih tahu punya Tuhan selain bapak saya? Maka dijawab oleh Masito, iya. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka anaknya juga nggak enak. Apakah omonganmu ini berani saya sampaikan kepada bapak saya? Sampaikan. Wah, hebat ini Bu, perempuan paling berani ini. Kalau dikatakan sekarang ini the power of emak-emak, ya. Nekat berani nih Bu, ngadepin raja yang rajanya kekutuhan, dia ingkar. Maka dilaporkan anaknya kepada Fir'aun tadi. Maka langsung Fir'aun marah, memanggil Masito. Wahai Masito, benar kamu punya Tuhan, benar kamu punya Tuhan selain saya? Apa jawaban Masito? Tetap Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung marah Fir'aun, Pak. Maka Fir'aun mengumpulkan orang-orangnya, tanya Fir'aun tadi, ini Masito punya keluarga enggak? Punya, wahai raja. Punya suami, punya 2 anak. Maka Fir'aun langsung memerintahkan, bawa ke sini suami dan 2 anaknya. Maka didatangkan Pak suami dan anaknya tadi. Maka diancam oleh Fir'aun, apa kamu tidak mau keluar dari agamamu? Kamu kembali menyembah saya? Tidak, tetap Rabbi wa rabbukallah. Ini hebat ini Bu, keimanan yang luar biasa ini. Maka langsung Fir'aun gak banyak ngomong, disiapkan wajan yang besar, tempayan yang besar, ya, hendak dibakar ini Masito beserta keluarganya semua. Tempayan atau wajan tadi disiapkan kayu bakar, dikasih minyak goreng. Nggak tahu minyak gorengnya dari mana, sekarang minyak goreng mahal ini ya, susah. Waktu itu kok bisa banyak segitu untuk goreng manusia. Disiapkan minyak goreng, maka dibakar. Maka suaminya dulu dipanggil, ayo kamu dulu, kamu akan saya bakar. Tanya lagi kepada Masito, wahai Masito, tetap kamu? Tetap Rabbi wa rabbukallah. Maka suaminya langsung dilempar ke dalam wajan yang panas tadi Bu, mati di situ. Yang kedua, anaknya agak besar, dipanggil lagi, wahai Masito, bagaimana? Tetap kuat Masito ini, Rabbi wa rabbukallah, nggak berubah. Maka dilempar anaknya yang besar tadi Pak, terbakar, tergoreng di situ. Suaminya dan anaknya sudah meninggal langsung. Tinggal yang satu anaknya, diceritakan usianya masih 2 bulan, bayi. Maka ketika mau ditarik bayi tadi, Masito mulai ragu. Kenapa? Kalau sama suami saya sudah hidup lama, istilahnya sudah bosen sama suami ini, biar mati ya, nggak apa-apa. Iya, udah bosen juga lihat suami satu ini, mungkin begitu, mungkin ya, mungkin kan kita begitu biasanya ini. Ya Bu, tapi kalau di sini enggak kayaknya ya, cinta terus sama suaminya sampai mati ya. Tapi kuburnya sendiri-sendiri Pak, meskipun saya mati. Terus ketika ragu, Masito mulai ragu, takut, apa saya harus berbohong, pura-pura menyembah Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan luar biasa kepada anak bayi tadi Pak, bisa bicara. Bisa bicara. Apa bicaranya? Ya ummah koi wala tatako asi innaki alal haq. Wahai ibuku yang tabah, jangan ragu, sesungguhnya kamu dalam kebenaran. Maka mendengar bayinya bisa bicara begitu Pak, Masito tambah semangat. Langsung diberikan ke Fir'aun, langsung diterbangkan, dibakar, digoreng di dalam wajan tadi. Lalu Masito ditanya, apa permintaan kamu terakhir? Saya kuburkan dengan satu kuburan dengan suami dan 2 anak saya. Maka Masito pun dilempar ke wajan, mati. Maka saking luar biasanya, karena luar biasanya bau kuburan dari keluarga Masito tadi tercium Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
Hadirin, ini contoh hadirin. Kita ini harus kuat, iman kita ini harus kuat, terutama wanita. Kalau sekarang bukan digoreng, dikasih mie apa? Dikasih mie goreng 3 biji, ada iman kita sudah rontok hadirin. Iya, diganti mie goreng, suruh ninggalkan, nggak sholat malam, apa nggak sholat isya mau. Ayo jangan sholat ini, saya gorengkan apa Indomie dulu. Ninggalkan sholat lebih berat daripada Indomie, banyak ini. Ayo makan Indomie. Kalah kita iman kita dengan Masito. Padahal Masito sudah jelas melawan raja, bahkan dia berani mempertaruhkan nyawanya berserta keluarganya untuk dibunuh demi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh Pak Bu, yang kuat punya iman, jangan sering goncang, apalagi akhir tahun ini, akhir zaman ini maksud saya, macam-macam yang bisa merusak iman kita ya. Yang muda-muda ini ya, yang kuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda gadekan iman Anda dengan recehan ya, dengan hiburan. Kadang-kadang orang tua kita ini sholatnya di masjid, 5 waktu di masjid, maghribnya di masjid, tetapi anak-anaknya di warung-warung gitaran lagi. Ini imannya bagaimana? Ya, ayo ajak keluarga mereka kita ini untuk selalu beriman kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Jangan Anda tukar keimanan kita dengan ukuran manusia, pemberian manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, banyak sih Bu, saya ambil aja yang rinci-rinci saja, yang apa, yang sebagian saja. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad diperlihatkan waktu itu ada seorang tua, laki-laki tua duduk seperti begini, duduk aja. Orang tua tadi kerjanya cuma 2, noleh ke kanan sama noleh ke kiri. Kita biar tahu ini peristiwa Isra Mi'raj ini. Kerjanya apa orang tua tadi? Sudah tua orangnya, noleh ke kanan. Kalau sudah noleh ke kanan, dia tertawa, senang hatinya, gembira. Ketika noleh ke kiri, orang tua tadi menangis, sedih. Maka Nabi Muhammad memandang ini berkali-kali. Ini kenapa ini orang tua ini noleh kanan, ketawa, senang, noleh ke kiri, nangis, sedih. Maka ditanya, "Ma huwa ya Jibril?" Siapa dia ya Jibril? Maka jawab Jibril, itu adalah bapak nenek moyangmu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa kalau menghadap ke kanan senang, menghadap ke kiri menangis? Nabi Adam itu kalau lihat ke kanan, dia bicara, khairon ruhun thayyibah kharajat min jasadil thayyib. Bagus, manusia yang baik yang keluar dari jasadnya adalah kebaikan. Berarti kalau kita berbuat baik, nenek moyang kita Nabi Adam ini tertawa Pak, senang dengan ibadah kita ya, dengan ketaatan kita, kesolehan kita. Ketika Nabi Adam melihat kita, ketawa, senang, bergembira. Nenek moyang kita ini Nabi Adam Pak Bu, bukan apa yang pelajaran itu monyet, bukan Bu. Ini pelajaran anak SD dulu, para kalau saya sekolah dulu, bahwa nenek moyang kita ini gorila. Saya bilang, ya nenek moyang kamu aja dulu seperti itu, saya nggak mau. Ya, nenek saya itu Nabi Adam. Nabi Adam ini diceritakan tingginya 60 dirok. Kalau dibahasakan di meteri itu 72 meter tingginya. Ini ada 72 meter. Ini tingginya Nabi Adam 72 meter. Maka dulu kalau film raksasa waktu kecil kan ada itu film TVRI itu dulu, ada film raksasa yang manusia tinggi, itu Nabi Adam dulu seperti itu. Untung Pak kita nggak hidup di zaman Nabi Adam Pak. Kalau untung nggak kita hidup zaman Adam Pak, waduh, kalau ibu-ibu beli baju itu mungkin satu tuku kainnya nggak cukup. Bangun rumah ini Pak karena tingginya, waduh, butuh semen berapa ribu sak ini. Tapi kita jadi umat yang luar biasa, umat Nabi Muhammad dibentuk seperti ini, sempurna, iya, kecil-kecil, cabai rawit kata orang begitu ya, meskipun agak jelek tapi luar biasa kalau dikerudungi cantik, iya. Bapak-bapak juga gini, meskipun agak gelap
tapi luar biasa cahaya wajahnya karena sering wudhu. Sering wudhu enggak? Baca Quran enggak? Jangan Ramadan saja baca Quran ya. Ini Nabi Adam ketika noleh ke kanan dia ketawa, tetapi noleh kiri apa kata dia? Uffin ruhun khabisa kharajat min jasadil khabis. Cilaka roh yang keluar daripada kemaksiatan, kedoliman, maka mereka termasuk khabis, orang-orang yang cilaka di hadapan Allah. Jadi istilahnya kalau kita berbuat dosa ya, berbuat maksiat kepada Allah, nenek moyang kita, kakek kita ini nangis Pak Bu, melihat kita ini nangis, kenapa cucu saya berbuat seperti ini nangis Nabi Adam sampai sekarang ini. Bukan dongeng ini Bu, bukan cerita apa novel atau cerita apa ini, bukan, ini kenyataan Nabi Muhammad SAW memandang seperti itu. Jadi melihat ke kanan baik, ke kiri baik, ini kita yang dipandang oleh Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah ya, dari tanah yang pertamanya empuk agak keras. Kalau orang bilang lempung, tahu lempung? Kita ini dari lempung Bu. Dulu itu pernah itu Pak Harto, ini Pak Harto presiden kita, mudah-mudahan kuburannya luar biasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Harto dulu waktu silaturahmi sama Raja Arab, karena Pak Harto nggak bisa bahasa Arab, kan kenalan sama Raja Arab. Ini siapa? Ini Bapak Soeharto. Nah, terus ini siapa? Yang perempuan, ini Ibu Tin Soeharto. Maka orang-orang Arab ini ketawa Pak. Ketawa bukan ketawa biasa, ketawa yang luar biasa. Siapa? Ibu Tin Soeharto. Ketawa lagi. Maka Pak Harto gemes waktu itu Pak. Ini kenapa ini orang Arab ini ngetawain istri saya? Ada apanya ini? Maka tanya kepada ahli bahasanya, orang Arab itu kenapa ketawa? Ahli bahasanya juga takut Pak. Begini Pak Presiden, Ibu Tin ini kalau bahasa Arabnya Tin itu lempung, jadi Ibu Lempung Soeharto katanya. Oh pantas kata Pak Harto, makanya istri saya dibilang Ibu Tin. Kita ini Tin dari tanah, lihat lempung, Ibu Tin Soeharto, Ibu Lempung Soeharto. Ketawa orang Arab Pak. Nabi Adam itu kata Al-Quran diciptakan dari yang pertama lemes tanahnya menjadi keras, lalu dicampur macam-macam, ada yang campuran putih, ada yang campuran hitam, ada yang campuran merah. Kalau campur merah tanahnya kayak orang-orang di Amerika, orang Perancis, wajahnya merah-merah Pak. Belanda ganteng-ganteng. Kalau yang kecampuran putih, alhamdulillah saya termasuk kecampuran putih ini. Jadi putih wajah kita ini Pak. Yang hitam, nah seperti sekarang saya lihat hitam semua ini. Hitam semua kayak orang Afrika, orang Papua itu. Tapi jangan khawatir, jangan kecil hati. Yang hitam ini ada kelebihan. Kata Ibnu Arabi, ini Ibnu Arabi yang ngomong ya, orang yang berkulit hitam ini tidak mudah, tidak bisa disantet. Loh bener ini Ibnu Arabi. Yang hitam-hitam kayak kita ini semua ini nggak mungkin disihir kita Pak. Mungkin santetnya hitam tidak kelihatan jadi meleset begitu. Jadi beruntung yang hitam ini tidak kena sihir. Jadi yang putih-putih khawatir ini ya, bahaya. Kalau takut dikasih areng saja mukanya biar hitam ya. Ini Nabi Adam Pak, luar biasa sekali. Jadi kita yang cucu Nabi Adam ya, ini luar biasa sekali. Allah sempurnakan kita menjadi makhluk yang sempurna dan disempurnakan jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Terus apa terus? Sudah ngantuk kayaknya ini. Jam berapa? Wah 12:30 ya. Ini kalau diteruskan Pak,
kita pulang sampai rumah setengah 2. Iya, sampai setengah 2 langsung tidur, bangunnya kerinan. Ini acara sunnah. Iya, sholat subuh wajib, gara-gara sunnah meninggalkan wajib. Repot ini, nggak boleh. Saya mau terus asal kita janji bahwa besok sholat berjamaah di masjid. Janji nggak? Mau janji? Kalau nggak berhenti sholat ini, ceramah ini berhenti sudah. Khawatir saya kena dosa sama Allah gara-gara ceramahnya Habib ini, kerinan semua ini bangunnya. Iya, ini kan sunnah. Kalau wajibnya harus kita lakukan. Peringatan-peringatan ini sunnah, bentuk ibadah, menjadi ketambahan ibadah, fadhail amal, fadilah amal kepada kita. Tapi yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Nah, saya singkat saja karena sudah malam. Inti daripada Isra Mi'raj ini, nah, Nabi Muhammad SAW dilihatkan satu atau beberapa manusia, yang manusia tadi memegang batu dari besi, ya, batu tadi dipukul-pukulkan kepalanya, tardahu ru'usahum bil ahjar, memukul kepalanya dengan batu tadi berulang-ulang sampai berdarah-darah, sampai hancur kepalanya. Sayangnya nggak ada kematian. Setelah hancur dibentuk lagi sama Allah, dipukul lagi kepalanya sampai berdarah-darah, menjerit kesakitan, sampai hancur lagi, dibentuk terulang-ulang terus, nggak ada berhentinya. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ma huwa ya Jibril?" Siapa? Manhum ya Jibril, siapa mereka ini? Kata Jibril, itu adalah tanda dari umatmu, alladzi tatasa'alu ru'usahum anis sholah. Umatmu yang meninggalkan sholat, itu kepalanya dipukul-pukul sendiri sampai hancur. Maka inti Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, karena sholat ini luar biasa, Pak. Kalau Anda meninggalkan sholat, maka naudzubillah, adabnya seperti itu. Tidak diadab oleh Allah, tapi kita sendiri nanti yang memukul. Tardau ru'usahum bil ahjar, kepala kita dihajar sama batu, kita sendiri yang menghancurkan nanti, Pak. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita di sini selalu istiqomah, nggak meninggalkan sholat. Amin. Nah, sholat ini Pak, identitas kita, Pak. Identitas kita. Kalau kita Islam pasti sholat. Kalau puasa, Beb, puasa boleh orang mukmin meninggalkan ketika misalkan puasa kita sakit, min ayyamin ukhor, di hari yang lain, atau berpergian musafir jauh, bisa diganti. Dan puasa ini bukan umat Islam saja yang punya. Saya katakan, agama lain ada yang berpuasa. Siapa contohnya? Agama Hindu. Kalau Anda yang pernah ke Bali, pernah nggak ke Bali ini? Pernah apa nggak pernah? Nggak pernah. Kurang jalan-jalan berarti ini. Di Bali itu kalau nyepi, Pak, puasa semua. Mulai jam 6 pagi sampai besok jam 6 puasa mereka. Nggak ngomong, nggak makan, nggak ada apa masak. Ibu-ibu libur. Ya, motor, mobil berhenti semuanya. Bahkan bandara Bali itu, kalau bandara Ngurah Rai Bali itu kalau sudah nyepi, itu bandarnya ditutup, tidak berangkat, tidak menerima kedatangan. Tutup satu hari itu sampai besok jam 6 pagi baru bisa masuk lagi. Kalau puasa ada agama lain, Pak. Tapi kalau sholat, agama lain nggak ada kecuali agama Islam. Maka saya katakan identitas. Kalau Anda Muslim, Anda mukmin, harus sholat. Kalau bukan sholat berarti Islam KTP kita ini. Islam tapi nggak sholat. Kata Nabi Muhammad SAW, inna sholata liman zilatir roksi minal jasad. Sholat itu diumpamakan sebagai tubuh dengan kepala kita. Wa kamal hayata liman la ra'salah. Bagaimana tubuh bisa hidup kalau tanpa kepala? Maksudnya begini, kalau Anda mohon maaf tidak punya tangan, bisa hidup nggak?
nggak punya kaki, cacat kaki kita bisa hidup nggak? Kalau nggak punya kepala bisa hidup nggak? Bisa. Nakuti Pak. Kalau dianggap sholat ini sebagai tubuh kita, bagaimana orang manusia bisa hidup tanpa kepala? Fakamal hayat, fakamal dinah, liman la sholatalah. Begitu juga agama. Kalau Anda mengaku agama, kalau tidak sholat maka Anda tidak punya agama. Ini perumpamaan yang biasa Pak. Sholat kita Pak, kita jaga. Dan sholat ini Pak, jangan dikit-dikit digodok. Sholat subuh kesiangan digodok, besok godok. Repot ini Pak, nggak boleh. Sakit, keadaan apapun, sibuk, pergi, mau apapun, tetap sholat. Kalau sakit misalkan tidak bisa berdiri, duduk seperti ini. Mohon maaf yang cacat atau yang kakinya sakit, yang punya penyakit, bisa sholat duduk. Kalau nggak bisa duduk, nggak kuat, dengan terbaring boleh Pak, sholat. Allahu Akbar, Sami Allah, seperti biasa. Kalau masih nggak kuat, karena terbaring mungkin pantatnya ada bisul, ya, atau punggungnya ada bisul sehingga nggak bisa terlentang begini, boleh miring menghadap kiblat, boleh Pak. Kalau masih nggak bisa, miring nggak kuat, sholat dengan isyarat mata. Ini paling terakhir Pak, isyarat mata. Kalau masih nggak kuat, dikubur saja, berarti mati. Ini sholat ini nggak boleh ditinggal. Iya, kadang-kadang mohon maaf kalau kita jalan-jalan ke mall itu Pak, saking bingungnya lihat mall, waktunya adzohor asar ini kebablas, tahu-tahu loh sudah 6:30 maghrib ya lah, lupa kita ini. Ibu-ibu ya Bu, jangan ringankan sholat Bu. Masuk kita waktu sholat Pak, sholat Pak, terutama sholat di masjid. Masjid kita ini sudah mewah Pak. Nabi Muhammad ini pelajaran bagi kita, dari masjid ke masjid. Maka saya katakan, kalau Anda, hajat Anda ingin kabul, meskipun bukan waktunya sholat, mampir ke masjid Pak. Sholat tahiyatul masjid, sholat i'tikaf. Boleh kita sholat i'tikaf, berdoa kepada Allah sebelum kita melakukan aktivitas jalan nanti. Insya Allah Pak, dari masjid ini ada keberkahan Pak. Bu, ya, jangan yang deket saja nggak pernah masuk masjid, masuknya setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha, atau pas Ramadan saja ikut sholat tarawih atau sholat Jumat saja. Apalagi yang tetangga-tetangga masjid, kiri kanan depan belakang. La sholata li jaril masjid illa fil masjid, kata Rasul. Tidak dikatakan sempurna seorang apabila tetangganya masjid tidak sholat di masjid. Jadi mulai besok ramekan masjid ini Pak, Bu. Iya, jangan tunggu Ramadan semangat terawih, tapi ketika sholat subuh 4 orang jamaahnya. Pernah itu kan masjidnya berapa M gitu, saya pernah masuk itu, jamaah subuhnya 3 orang. Imamnya langsung mengatakan suhu fakhum, rapatkan sofmu. Saya bingung, 3 orang mau dirapatkan bagaimana? Apa yang mau dirapatkan 3 orang ini? Ya Allah, ini kemana manusia ini? Kalau sholat subuh ini Pak, ya, orang dulu mengatakan kalau kita susah bangun sholat subuh ini Pak, telinga kita ini dikencingi setan Pak. Maka saya kalau ke pesantren saya bilang, Kiai, kalau muridnya antum ini nggak bisa dibanguni sholat subuh, mendingan dikencingi saja telinganya, daripada dikencingi setan. Lebih berkah kencingnya Kiai, saya bilang. Bener ini. Iya, masuk masjid kita, muliakan, ramekan masjid, makmurkan masjid, bangun masjid setengah mati kita Pak, cari sedekah, cari amal. Udah masjidnya megah, untuk bangga-banggaan saja, itu masjid bagus, tapi kita tidak pernah masuk di dalam masjid. Pak, Bu, hui, kalau masuk masjid harus ada adab Pak, Bu. Ya Bu, kalau pakai masjid Bu, pakaian yang rapi,
Jangan dasteran bawa rukum kenapa gitu, jangan Bu. Mohon maaf ini ya, kalau di sini nggak ada mungkin ya. Kalau kita datang ke undangan, dandan kita, wah cantik. Untuk siapa itu? Dandan kita untuk siapa? Ini masuk masjid Baitullah, rumahnya Allah, yang rapi pakai adab. Yang laki-laki, bapak-bapak, pemuda, masuk masjid ini jangan serampangan bajunya. Ya, sholat ini pakai baju yang bersih, bukan baru, bersih. Kaos 2 hari nggak dicuci, kumel masuk masjid. Sudah nggak karuan, ada coret-coretnya, ada tulisannya coblos nomor 1 segala macam-macam, jangan dipakai di masjid. Ada di sini. Pakai yang rapi Pak, pakai warna putih, sunnah ini. Kita mau ketemu Allah, mi'raj kita ketemu Allah di masjid ini Pak. Bisa ketemu Allah kita di masjid. Sujud kita, sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang pakai adab. Dan mohon maaf, jangan mengotori masjid. Ini jangan kita sembarangan membuang kotoran, makan segala, jangan, nggak boleh. Nggak boleh mengotori masjid. Maka kata ulama, barang siapa yang beriktikaf di dalam masjid diwajibkan untuk puasa. Kenapa? Takut kalau nggak puasa mbak makanan menjadi kotoran di masjid. Ya, kalau masjidnya kotor Bu, Pak, nggak usah diperintah, dibersihkan saja. Ya, kalau laki-laki ini membersihkan masjid, pahalanya apa? Maharun linuril ain, menjadi maharnya bidadari. Mulai besok Pak, masjid ini bikin kotor dulu ya, lalu bersihkan biar kawin sama bidadari. Mau bidadari nggak? Tahu bidadari? Tahu dari mana? Belum mati tahu. Bidadari ini cantik Bu, tapi lebih cantik istri-istri kita. Iya. Mau masuk surga nggak? Kapan? Lu katanya mau. Kalau orang tanyain duit, mau duit, mau kapan? Sekarang Beb, kan begitu. Iya kan? Kalau kita dikasih mobil, mau mobil, mau kapan? Ya sekarang dikirim mobilnya. Surga mau nggak? Kapan? Lah repot ini. Ini antara mau nggak mau ini. Surga ini luar biasa Pak. Iya. Saya katakan surga ini nggak bisa kita bayangkan kenikmatannya. Otak, pikiran, hati nggak bisa kita menghayalkan bagaimana surga, nggak bisa. Kata Imam Syafi'i, Anda tahu bidadari yang tadi katanya tahu tadi itu? Bidadari ini lautafalat fil bahri wal bahru malihu la asbaha min rikiha abadah. Kata Imam Syafi'i, seandainya bidadari tadi diturunkan Allah dari surga ke bumi, niscaya apabila bidadari tadi meludah ke laut, air laut yang asin tadi menjadi tawar. Jadi wajah-wajah kita misalkan diludah bidadari yang gelap jadi cahaya ini. Ibu-ibu ini nggak pakai cuci muka Bu. Anda diludah bidadari Bu, nggak beli lipstik lagi Bu, nggak beli bedak lagi Bu, cukup dikasih ludah bidadari cahaya wajah Anda. Ini diberikan kepada orang yang beriman yang akan masuk surganya Allah. Maka saya tanya, kenapa kita kok nunda-nunda surga? Hah? Cepat kita ini mengharapkan, ya Allah mudah-mudahan cepat masuk surga. Ini sudah akhir zaman Pak. Hutang banyak nggak? Kalau mati kan selesai hutang kita Pak. Punya hutang Bu? Kredit? Masya Allah, seneng kredit berarti ya. Kalau mati kan selesai Bu, nggak kebayar lagi. Yang mati, yang bayar bukan kita, waris kita Bu. Ya Pak. Ada yang tanya, Beb, katanya dunia mau kiamat Beb, saya takut. Lu enak kiamat, kan cepet kita ini, nggak punya tanggungan lagi, selesai tanggungannya. Yang bapak-bapak nggak ngasih belanja, ya Pak, nggak kerja lagi sudah. Pagi nggak harus keluar cepet-cepet ngejar jam kerja,
Ibu-ibu juga begitu, nggak repot, nggak ngasuh anak, nggak melayani suami, masuk surga. Mau nggak Bu? Kenikmatan-kenikmatan ini akan diberikan kepada Allah agar kita, supaya kita senang bahagia nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali lagi saya katakan, ayo jaga sholat kita, apapun keadaan kita. Sholat apalagi berjamaah di masjid luar biasa Pak ya. Masjid ini adalah benteng kaum muslimin, al-husnul masajid. Bentengnya orang mukmin ini adalah masjid. Kalau sudah ngomong benteng berarti kuat Pak. Anda bayangkan kalau benteng-benteng atau tempat senjata di Amerika, benteng kan kuat itu. Apalagi ini rumahnya Allah. Sekarang saya bingung, banyak masjid ditutup, takut corona, takut covid, takut penyakit. Loh, ini tempat suci. Orang kalau sudah mati di dalam masjid, nggak usah pakai Pak, langsung masuk surga Pak. Pingin nggak kita mati di masjid? Pingin nggak? Malam ini kita berdoa mudah-mudahan mati di masjid semua. Loh, katanya kepingin. Saya ini bingung kadang-kadang ini. Kita ini kadang-kadang mau tapi takut mati. Mati nggak perlu ditakuti Pak, datang sendiri. Israel ini nggak perlu ditakuti Bu. Mau takut Anda, mau tidak takut, tetap di belakang Anda Israel. Anda adalah calon orang mati, bukan calon wali kota, calon camat, apalagi calon orang kaya. Nggak ada wajah orang kaya kayak di sini, wajah pas-pasan semua ya. Calon mati kita Pak, bukan calon apa. Iya kan? Kita akan tinggalkan dunia sebentar, mau lama mau sebentar, tetap takut, tidak takut mati, muda, tua, mati semuanya. Yang kita pertahankan, yang kita perjuangkan, yang kita bangun ini akan kita tinggalkan, dan yang akan menikmati orang lain itu pasti Pak. Kalau Anda meninggal, orang laki-laki, suami istri kita pasti dikawin orang. Mobil yang kita pakai itu akan dipakai orang lain. Padahal mobil yang kita beli ini luar biasa Pak, kreditnya aja 5 tahun ya, motor 3 tahun. Tapi ketika mati yang pakai bukan kita Pak, tapi itu hisabnya tetap kita yang kena hisab, bukan ahli warisnya. Harta Anda yang Anda tinggalkan yang dipakai orang lain atau waris ini, misalkan Anda punya harta 10M, 1M Anda sudah nikmati, yang 9M Anda meninggal, lalu 9M dinikmati orang lain, itu tetap dihisap 10M, bukan 1M Pak. Maka hati-hati ya, jaga harta kita semua ini untuk kemaslahatan. Saya tambah ini satu kali ya, saya tambah boleh nggak Bu? Boleh ya. Terakhir ini Bu, udah ngantuk kayaknya, saya juga udah capek ini. Rasulullah SAW ini dinampakkan satu orang menanam pohon lalu disirami, tahu-tahu pohonnya sudah keluar buah, langsung dipanen. Sudah dipanen, panen lagi. Sudah dipanen lagi, panen terus, panen, nggak usah nanam, nggak usah pakai nyiramin lagi. Bingung Nabi Muhammad ini gimana ini orang kok langsung panen terus, tanam sekali langsung panen. Apa katanya Jibril ketika ditanya Nabi Muhammad, man haula ya Jibril, siapa mereka? Alladzina yunfiguna amwalihim fi sabilillah. Mereka yang hartanya untuk di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita yang sedekah ini Bu, yang itu yang buat mati kita Bu. Mobil kita enggak Bu, rumah kita tidak Bu Pak, duit kita yang di ATM bukan Pak, tetapi yang Anda sedekahkan untuk jariah masjid, untuk acara-acara Islam seperti ini yang Anda nanti akan panen di sana Pak. Rumah Anda, mobil Anda, semua ini nggak ada Pak artinya. Yang Anda bawa, yang Anda sedekahkan di jalan fisabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pelit, jangan kikir, jangan pelit. Mau surga 2.000, dah surga 5.000, enak bener.
Surga ini mahal Pak. Iya, yang banyak sedekah. Tidak ada ceritanya dari zaman dahulu sampai sekarang orang kaya satu haji ini jatuh miskin karena sedekah. Nggak ada. Orang kalau banyak sedekah, baliasdat akan ditambah rezekinya oleh Allah. Terutama nanti di surga panen terus. Dan saya yakin kalau orang kikir gak bakal masuk surga. Karena surga itu ada tulisannya Pak. Apa tulisannya? Ana haramun minal bakhil. Saya haram dimasuki orang kikir. Maka yang pelit-pelit ini gak bakal masuk surga. Naudzubillah, mudah-mudahan kita jadi dermawan semua, amin. Sedekah nggak nunggu kaya. Kalau orang kaya biasa sedekah. Sedekah ketika kita pas-pasan seperti ini, keadaan seperti ini, kita sedekah, ini hebat, berlipat-lipat pahalanya. Nanti akan kita nemui panen Pak. Itu yang menjadi uang saku kita nanti di akhirat. Ya, harta kita ini kita tinggalkan semua. Uang yang kita ada di bank mau berapa ratus juta miliar kita tinggalkan. Ini harta milik siapa sih? Bu, milik siapa harta ini Bu? Milik siapa? Allah. Kok tahu miliknya Allah? Lu memang miliknya Allah, tapi bukan miliknya Allah sebetulnya. Benar, Allah kasih harta kepada kita. Tapi miliknya siapa? Miliknya hak waris. Kalau kita mati, pasti yang menerima harta kita orang waris kita. Maka di hadis qudsi itu mengatakan al-mal mali, kata Allah, harta itu adalah milikku. Wal ahniya wukalai, dan orang-orang kaya adalah wakil-wakilku di dunia. Wal fuqara iyali, dan orang-orang fuqara masakin yang aku santuni. Maka kata Allah, barang siapa yang menghalangi aku menyantuni orang-orang fuqara, apalagi yang menjadi wakilku, maka aku akan seret ke neraka. Jadi orang kaya ini Bu, wakilnya Allah Bu. Jadi besok ibu datangin orang kaya semua Bu, minta hartanya. Bapak ini wakilnya Allah, saya minta mobil sekarang. Kata siapa? Kata Habib. Gak apa-apa. Iya Bu, gak usah hutang Bu, gak usah kredit. Pingin motor, datang ke orang kaya. Assalamualaikum Haji, saya minta belikan motor. Loh kok enak? Iya kan Haji wakilnya Allah, harus kasih. Karena Habib nyuruh, katanya orang kaya ini jadi wakilnya Allah, gak boleh pelit. Karena harta ini miliknya Allah. Al-mal mali, harta ini punya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan punya manusia. Ya, pelajaran bagi kita, tidak boleh pelit. Rasul sallallahu alaihi wasallam dipandangkan manusia yang selalu panen. Mudah-mudahan kita juga akan panen di surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup Pak. Ya, udah sumpek semua ini, udah gelisah ya. Nggak tahu sumpeknya karena capek apa lapar perutnya, nggak tahu saya. Nggak ada berkat mungkin ya. Ada berkat ini ya, sudah berkatnya berkah daripada peringatan Isra Mi'raj ya, berkah dari batin kita, insya Allah tambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh berkah ini, penuh curahan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar kita, dosa-dosa kecil maha, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah hapus dosa kita berkatnya peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam hari ini yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, Allah berikan kesehatan afiat, sembuh dari sakitnya, sehat ya. Dan insya Allah mudah-mudahan yang kesempitan rezeki, mudah-mudahan kita mengetuk pintu rahmatnya Allah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang manfaat, yang barakah. Dan mudah-mudahan yang hatinya hari ini gelisah, hatinya bingung, gundah gulana, mudah-mudahan Allah gembirakan hati kita, Allah bahagiakan hati kita. Dan mudah-mudahan yang belum punya jodoh, laki-laki atau perempuan, mudah-mudahan Allah kirimkan jodoh yang soleh wa solihah, kirimkan yang ganteng, yang cantik, yang kaya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala
malam hari ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang banyak hutang, yang punya hutang, melalui rahmatnya Allah, melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Allah bayar hutang kita semuanya, Allah lunasi hutang kita semuanya, amin ya Rabbal ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Tambah taat kita kepada Allah, tambah semangat untuk ibadah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, agar bisa berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, salat berjamaah di masjid, amin ya Rabbal ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan kita terima taubat kita semuanya, Allah terima pintu berkah taubat kita, kita ketuk pintu rahmatnya Allah agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang yang saleh wa salihah, mukminin mukminat yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bala, bencana, musibah. Allah angkat musibah, Allah angkat penyakit di dalam kampung kita, di kota kita, di negara kita, amin ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin ya Rabb. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh wa salihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu mereka, mendapatkan keberkahan dari mereka, amin ya Rabbal ya Sami'u ya Basir. Ya Allah, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan iman dan Islam, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, masuk surganya Allah ya Karim, bersama keluarga kita, bersama bapak ibu kita, bersama keluarga kita, anak istri kita semuanya ya Allah. Masuk surgamu dengan guru-guru kita, dengan kiai kita, dengan para habaib kita, dengan para aulia Allah, dan berkumpul di surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amin amin ya Rabbal. Allahumma ja'al jamana hadza jamal marhumah, Allahumma ja'alna jam'al marhumah, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhumah wa tafarrugan bihi tafarrugan ma'sumah wa la tajal fina wa la ma'na syakiyan wa la mahruda bi rahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan, ada kurang sopannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman